Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara live talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini, Senin 11 Oktober 2021, akan membahas tema mengenai mengenal lebih dekat P3SI Pengda Sragen bersama Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia P3SI, pengurus daerah Pengda Kabupaten Sragen. Dan untuk siang hari ini Mitra Buana dan saudara pendengar telah hadir bersama kami narasumber kita yang pertama adalah Ketua P3SI Pengda Sragen Bapak Andreas Setio Wibowo STMT, kemudian didampingi bidang konkurs atau lomba Pengda P3SI Pengda Sragen Bapak Wisnugroho. Sementara yang ketiga adalah Humas P3SI Pengda Sragen Bapak Agustinus Purwanto Adinugroho SH. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Bapak-bapak, apa kabar? Selamat siang. Kabar baik. Alhamdulillah. Selamat siang, Mbak Rara. Selamat datang di Radio Buana Asri ini ya Pak ya. Terima kasih Mbak Rara, kami sudah diundang. Terima kasih banyak. Kita membahas mengenai lebih dekat dengan P3SI Pengda Sragen ya. Nah ini yang Rara pengen tahu nih, P3SI, Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Sragen. Saya ke ketuanya dulu ya, Pak Andreas Setio Wibowo STMT. Ini sejarahnya bagaimana sih P3SI Pengda Sragen ini terbentuk begitu? Terima kasih Mbak Rara, Mitra Buana dan pendengar Radio Buana Asri semuanya yang berbahagia. P3SI itu Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia. Jadi di pusat sana ada pengurus pusat, di wilayah juga ada di tingkat provinsi pengurus wilayah istilahnya. Kemudian di daerah-daerah ada pengda, pengurus daerah. Jadi sejarahnya itu dulu teman-teman para penghobi burung itu Mbak Rara kumpul-kumpul begitu, kemudian kok pengen ada suatu wadah yang teratur, wadah yang terarah begitu, dengan semangat kekeluargaan, untuk berhobi bersama, mengembangkan bersama, menangkar bersama begitu. Kemudian kita berjejaring dengan Pengwil di Jawa Tengah terhadap niat kita itu untuk membuat wadah. Ternyata gayung bersambut Mbak Rara. Jadi Pengwil juga sangat respon begitu, karena Pengwil sendiri juga pengen penggerak itu ada P3SI, sehingga sangat direspon. Kemudian kami berapat kembali untuk mengusulkan pengurus-pengurus yang ada. Kemudian kita komunikasi dengan Pengwil. Akhirnya pada tanggal 8 November 2020 kita diundang ke Semarang untuk dilantik bersama oleh Ketua P3SI Pengwil Jawa Tengah Bapak Budi SP. Lah mulai tanggal 8 itulah P3SI Pengda Sragen akhirnya bisa terwujud dan terbentuk. Jadi berawal dari hobi begitu ya Pak? Hobi, semuanya berawal dari hobi tanpa mengesampingkan perbedaan suku, agama dan ras dan tingkat golongan masyarakat. Yang penting hobi. Dan nantinya juga harapannya hobi kan bawa berkah begitu untuk semua anggota. Betul sekali. Nah sebelum ke sana nih, visi dan misinya P3SI Pengda Sragen ini apa ini Pak? Iya, untuk visi dan misi P3SI Pengda Sragen seperti yang tadi sempat saya singgung ya. Jadi menghimpun para pelestari perkutut di wilayah Sragen dan sekitarnya dalam suatu wadah organisasi yang teratur demi menumbuh kembangkan serta memantapkan persatuan dan kesatuan di antara para pelestari perkutut. Jadi biar tidak terpecah belah begitu, tidak ada istilahnya persaingan yang kita wadahkan dalam satu organisasi gitu. Kemudian yang kedua, visi misi yaitu menghormati dan menyebarkan kecintaan terhadap seni suara burung perkutut sebagai warisan budaya leluhur, Mbak Rara.
Jadi dalam rangka memelihara dan melestarikan lingkungan hidup juga. Biar perkutut ini tidak punah begitu, kita perlu melakukan upaya-upaya pelestarian tadi. Itu juga visi dan misi Pemda Sragen. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang seni suara alam burung perkutut, termasuk pelestarian, penangkaran, serta konkurs atau lomba perkutut dan penjuriannya. Jadi biar teman-teman penghobi itu tahu persis bagaimana cara melestarikan, menangkarkan, kemudian lomba itu kriterianya apa aja. Biar kemudian ketika kita menangkar itu tahu goalnya burung perkutut yang akan dicapai seperti apa, sehingga lebih terarah. Gitu. Kemudian yang lain memelihara dan menanamkan rasa kekeluargaan, setia kawan, gotong royong, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tingkat perekonomian maupun strata golongan masyarakat. Kemudian yang terakhir visi misinya menyelenggarakan konkurs secara berkala dengan sistem penilaian dan penjurian yang seragam dan objektif. Oh begitu ya, Pak Andres tadi sempat disinggung mengenai persaingan gitu ya. Apakah sebelum terbentuk P3SI ini ada persaingan gitu? Kalau di Sragen ini seperti apa ini? Fenomenanya seperti apa? Persaingan yang seperti apa yang dimaksudkan begitu? Sebenarnya ya enggak begitu kentara juga. Oh gitu. Ya, tapi kalau itu diwadahi dalam suatu wadah yang kekeluargaan tentunya kita akan mengenal satu sama yang lain. Kalau tidak kenal kan tidak sayang ya. Oh betul. Sehingga kalau semuanya dibalut dalam kekeluargaan tentunya misalnya ada selisih paham dan sebagainya itu bisa dihindari dan istilahnya dibicarakan sebaik-baiknya dan malah kita akan maju bersama, berkembang bersama, saling mengisi, saling menularkan ilmu pengetahuan tentang perkututan gitu, Mbak Rara. Dan nantinya akan berprestasi bersama begitu berprestasi harapannya. Bersama. Nah, iya nih. Cukup menarik bahasan kita ini ya Bapak narasumber, Pak Andreas. Selanjutnya untuk kegiatannya sendiri P3SI Pemda Sragen ini apa saja? Monggo silakan. Untuk kegiatan nanti Mas Adi yang akan menyampaikan. Oh gitu. Iya. Terima kasih Mbak Rara. Saya sapa dulu untuk Mitra Buana, para pendengar Radio Buana Asri. P3SI Sragen ini kita rutin mengadakan latihan bersama. Latihan? Iya, latihan bersama, menggantang bersama itu setiap hari Sabtu dan atau Minggu. Biasanya kita mulai itu jam 8 pagi. 8 pagi sampai pukul 12 siang. Gitu. Di situ kita biasanya saling sharing tentang materi burung atau tentang seni suara burung itu sendiri. Setelah itu kegiatan yang rutin adalah mengadakan event. Jadi Pemda Sragen ini mempunyai jadwal itu 1 tahun 3 kali event. Tapi berhubung tahun ini kan sepertinya pandemi dan situasinya tidak memungkinkan, kita hanya mengadakan event 1 kali itu di tanggal 28 Maret. 28 Maret. Ya, waktu itu kita adakan sekali. Setelah itu kondisi tidak memungkinkan, jadi kita belum bisa lagi. Sampai sekarang? Iya, gitu. tapi rencana ke depan tetap ada. Gitu. Kegiatan berikutnya itu kita selalu berpartisipasi apabila Pengwil atau pengda-pengda lain mengadakan lomba. Biasanya anggota-anggota kita tuh kita daftar, siapa nih yang mau berangkat gitu. Ayo kita urunan, bareng-bareng kita berangkat gitu, membawa nama Pemda Sragen. Itu. Berikutnya juga kita mengadakan tuh kunjungan rutin ke peternak-peternak di anggota kita. Oh, banyak juga anggota yang peternak berarti. Iya. Jadi tujuannya itu ya untuk kita sharing apa kendala atau apa masukan terobosan baru dari cara beternak mereka gitu. Apabila menghadapi kesulitan kita bisa bantu apa yang kita bisa bantu. Apabila ada terobosan baru yang kira-kira sangat bagus nih bisa ditiru oleh yang lainnya, nah kita bisa sharing di situ. Gitu. Dan untuk yang terakhir itu kita mempunyai rencana itu untuk mengadakan pelatihan juri gitu. Jadi diharapkan dari Pemda Sragen ini nanti memiliki juri sendiri untuk
yang qualified untuk menilai pada perlombaan. Begitu. Jadi kita tidak harus selalu mendatangkan dari Pengwil atau dari Pengda lain. Gitu. Itu Dari Sragen kegiatan aja, yang rutin, iya, benar. harapannya ada. Ini tadi ada menggantang bersama. Lokasinya di mana sih ini kalau Nah, menggantang bersama? lokasinya itu di lapangan lomba milik Pengda Sragen. Itu di Sukomarto RT 1 RW 8 Desa Jetak. Sidoarjo Sragen. Itu gampangnya itu di dekat pintu tol Sragen. Ya, dari pintu tol Sragen itu sudah kelihatan itu gantangan-gantangan perkututnya itu. Gitu. Di Ini situ. jadi base camp juga? Jadi base camp. Oh, jadi base camp ya. Di sana ya. Jadi semua pecinta burung perkutut Iya. datang ke sana gitu ya. Iya. Ya, terima kasih untuk Pak Agustinus. Ini panjang banget. Manggilnya apa ini? Panggilnya Adi. Oh iya, Pak Adi. Masih terkait dengan kegiatan nih. Mungkin Pak Wisnugroho ada tambahan ini. Ini kan si bagian lomba gitu ya, bidang konkurs gitu. Ini seperti apa ini untuk kegiatan-kegiatannya? Ya, selamat siang. Dari Radio Buana Asri Sragen, saya Wisnugroho mau menyampaikan tentang perkutut Sragen. Kalau dipikir mau lomba itu memang berat, Mbak. Di samping biaya, juga aspirasi semua teman-teman juga dibutuhkan. Jadi kita harus kerjasama mengadakan event mulai dari Pengwil, Pengda, kita harus bersatu. Jadi untuk pemersatu itu yang paling penting. Jadi kalau ada halangan-halangan kita bisa selesaikan bersama-sama. Jadi saling mengisi, tidak membedakan antara ras, suku, agama, bahkan faktor sosial. Itu, Mbak. Yang penting kita sama-sama satu hobi pelestari burung perkutut Indonesia. Itu, Mbak. Gitu ya. Ini kalau dari kegiatan-kegiatan yang ada selama ini ya, ini di luar situasi pandemi begitu, sudah ada belum sih prestasi yang diraih dari P3SI Pengda Sragen ini? Monggo, siapa yang akan menjawab? Yeah. Pak Andreas. Ya. Jadi untuk prestasi ada dua sebenarnya, Mbak Rara. Kalau sifatnya lomba itu tentunya adalah prestasi individu. Karena yang dilombakan adalah burung. Burung dan pemiliknya tentunya. Ini kalau dari sisi organisasi Pengda, ya prestasinya kita membuat event tadi, membuat event dengan lancar, misalnya tidak ada kekecewaan peserta, animo peserta cukup banyak, kemudian masyarakat mengenal burung lebih banyak yang kemudian terjun ke dunia burung. Itu yang sebenarnya menjadi prestasi organisasi Pengda kita, ukurannya parameternya itu. Tapi kalau prestasi burung ya tentunya adalah masing-masing pemilik. Di Sragen ya alhamdulillah, puji Tuhan, kebetulan beberapa teman kita ada yang kemarin lomba di Pengwil, di Semarang itu yang mendapatkan juara-juara. Ada. Gitu ya. Kita kalau di Pengda fokusnya di perkutut Bangkok nggih. Perkutut Bangkok. Iya, perkutut Bangkok itu perkutut yang keunikannya atau apa? Ciri khasnya di seni suaranya. Gitu. Seni suaranya. Jadi yang dinilai dari suaranya. Seni suaranya ya. Jadi iramanya, dari lagunya, kemudian nadanya. Wah, ini Rara kalah tuh berarti ya. Kalau nyanyi nadanya nggak teratur soalnya. Lebih keren perkututnya kalau nyanyi Rara ini. Oh gitu. Kalau event yang diadakan di Sragen dari P3SI Pengda Sragen ini yang terbesar. Ini yang pernah dilaksanakan di Sragen? Yang pernah dilaksanakan tadi sampaikan Mas Adi pada tanggal 28 Maret itu. Oh gitu. Itu kita mengadakan event bertitel Pengda Sragen Cup yang pertama. Pengda Sragen Cup pesertanya kurang banyak, Barana. Jadi dari Surabaya ada, dari Caruban, dari Semarang, kemudian dari Pekalongan juga ada, Jogja juga ada. Jadi memang peminat-peminat perkutut Bangkok ini luar biasa, Pak Rara. Ketika ada event begitu ya, mereka berbondong-bondong, dan itu juga wujud penghargaan terhadap Pengda-Pengda yang menyelenggarakan. Hadiahnya apa dulu?
Waktu yang Maret, itu Maret Kalau di burung 2021 perkutut ya? hadiahnya kebanggaan, Pak. Kebanggaan. Benar. Rasa senang Rasa begitu. senang. Jadi Piala, hanya piala dan piagam saja. Oh, piala dan Gitu, piagam. piala dan piagam saja, tidak ada uang ataupun paling hanya untuk hiburan door prize. Begitu. Tapi dari piala dan piagam itu nilai perkututnya akan berubah. Oh iya, betul dari betul. sisi harga Iya, ya. iya. Itu yang istilahnya efek samping lah. Tapi bukan yang utama. Iya. Sempat baca juga nih kalau ada apa namanya pertandingan atau perlombaan begitu perkututnya sampai harga ratusan juta gitu. Iya, betul. Ada ya? Di Ada. Sragen ada juga. Paling mahal berapa nih kalau di Sragen? Paling mahal paling sekitar 1 miliar Mbak. Oh, ada juga? Ada. Oh, di Sragen juga? Yang Kalau di juga? Sragen Oh, belum belum punya. sampai ke sana. Semoga nanti Semoga bisa aja. lebih Semoga aja, Iya, karena- iya, Sragen iya. menurunkan burung berprestasi Nah, yang betul, ratusan betul. juta. Kalau di Sragen sedang merintis ini Mbak. Semoga Iya. ini sukses ya. Materinya kan juga mahal. Kita harus merintis dari cara breedingnya. Nanti kita bisa sharing sama teman-teman. Jadi kalau mau mencetak burung kelas Grand Prix itu lama Mbak prosesnya. Oh, namanya Grand Prix kayak formula kayak Iya Mbak, betul. Liga perkutut. Liga perkutut Iya. itu Mbak. Karena Indonesia. kelas liga dengan kelas latber sudah lain. Kalau kelas liga itu sudah masuk nasional. gitu. Kalau latber kita cuman di bawahnya 1 strip. Itu juga berat, cuman kelasnya lebih berat yang Grand Prix. Itu kelas berat. Untuk kan Liga LPI itu harus burung-burung yang benar-benar istimewa, Mbak. Tidak main-main. Karena harga tiketnya juga mahal. Iya. Perawatannya juga mahal. Nah, itulah nanti tercipta burung yang paling berkualitas. bagus. Iya. Oh, iya gitu. Begitu, Ya. Pak. Jadi mulai dari mungkin pembibitannya sampai nanti akhirnya siap ditandingkan itu juga harus diperhatikan semua ya. Betul, Mbak. Diperhatikan mulai dari air, Iya. dari makannya, perawatan setiap hari itu harus dipantau, Pak. Ya itu. Kalau perkutut kan lebih ke suara dasar bawaan, Mbak Rara. Jadi faktor genetik induk yang ditangkar itu sangat mempengaruhi. Berarti lewat dilatih juga bisa. Kalau dasar suara tidak Oh, bisa. nggak bisa? Iya, Oh, itu bawaan genetik dari bawaan. genetiknya. Cuman ya tidak semuanya burung baik itu kemudian anaknya baik ataupun sebaliknya. Ya unsur laki juga ada, unsur istilahnya jackpot ketika kita membreeding gitu ya. Itu juga ada, tetapi kecenderungan besarnya dari induk bagus tentunya akan lebih besar mendapatkan anak yang bagus. Kalau latihan itu hanya untuk istilahnya mental gitu, mental burung kita latih biar rajin bunyi atau mau bunyi ketika dilombakan, Gitu. ataupun dari bersih kotornya suara dengan asupan makanan tertentu misalnya. Tapi dasar suaranya, iramanya itu biasanya memang bawaan. Gitu ya. Kalau selama yang pengalaman dari ini ya teman-teman yang ada di Sragen atau anggota dari P3SI gitu, di rumah tuh suaranya bagus burungnya. Kemudian ketika dikeluarkan ketemu dengan banyak teman-teman burung yang lain, mungkin ketemu dengan banyak orang, terus nggak mau bunyi gitu, ada nggak sih? Betul Ada itu. juga ya? Sering terjadi ya. Oh gitu. Jadi burung juga bisa nervous ya? Benar. Burung sangat bisa nervous. Jadi kan burung itu kan ketika dilombakan kan ada proses transportasi gitu nggih. Kemudian mungkin di jalan kena angin dan sebagainya, kemudian di sana juga lingkungan baru. Itu yang memang mempengaruhi si burung. Cuman itu bisa kita siasati, biasanya latihan teman-teman itu dengan cara memang sering untuk dilatih, sering untuk dibawa kemana-mana, sering untuk digantungkan di tempat-tempat asing gitu. Ketika burung sudah terbiasa ya nanti pas lomba diharapkan bisa kerja kalau istilahnya, bisa manggung. Gitu. Mentalnya terasa juga Mentalnya ya. terasa. Aduh, cukup menarik nih bahasan kita ngobrolin masalah burung ini ya hari ini ya. Ada Pak narasumber. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita hari ini, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Kita akan kembali lagi di Aspirasi Sukawati dengan tema mengenal lebih dekat P3SI Pengda Sragen. Kita akan jeda dulu sebentar. Jangan sampai bergeser mitra Buana dan saudara pendengar, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda masih menyimak talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema Mengenal Lebih Dekat P3SI Pengda Sragen bersama P3SI Pengda Sragen. Dan Anda juga bisa menyimak Aspirasi Sukawati edisi hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id. Baik nih, Pak Andreas, Pak Wisnugroho dan juga Pak Adi nih, kita masih membahas mengenai seputar P3SI Pengda Sragen ya. Nah tadi dijelaskan kalau yang paling sering dilombakan yang tadi jenis perkutut yang bangkok. Perkutut nah, bangkok. Ini sebenarnya ada berapa jenis sih untuk perkutut ini dan masing-masing keunikannya seperti apa? Monggo silakan. Terima kasih. Kalau perkutut itu ada, kalau tidak keliru ada 4 macam. Pertama kutut warna seperti silver, putih, bahkan cemani. Terus yang kedua itu crashing. Crashing 1 dengan crashing 2 sudah lain. Karena crashing 1 itu induannya sama-sama crashing. Kalau crashing 2 itu induannya crashing dengan Jawa. Terus yang kita geluti untuk saat ini, kita cermati dan kita hobi sekali di spesial kutut bangkok. Karena suaranya unik, juga suara cetak, Mbak. Maksudnya itu suara cetak, ada suara depan, ada suara tengah, bahkan ujung. Oh gitu. Ya, terus mengeluarkan irama dan dasar suara. Itulah yang paling unik buat kutut bangkok. Perkutut bangkok gitu ya. Ini ada penangkarannya juga di Sragen? Kalau kutut bangkok penangkarannya ada banyak sekali untuk big farm di Sragen itu hampir 27 peternak ya Pak ya. 27 hampir peternak. 27 peternak itu yang untuk kelas lomba. Itu perkutut yang kita gemari dan kita geluti itu Mbak, yang kutut bangkok. Gitu. Harga sekitar berapa sih Pak kalau kutut bangkok ini? Kalau mengenai harga itu biasanya suka-suka Mbak. Oh. Karena tidak punya patokan. Oh gitu ya? Iya. Tergantung jenis suaranya yang ditimbulkan dari perkutut seperti itu. Kalau memang itu perkutut suaranya lengkap, yang seperti kita sebutkan tadi 5 macam, itu bisa puluhan juta Mbak. Iya. Kalau tidak lengkap itu biasanya cuman paling ratusan ribu aja. Oh gitu iya. ya. Gitu. Karena kalau lengkap itu mahal. Itu kalau sudah jadi, tapi kalau dari anakan gitu? Belum, itu masih umur kira-kira 2 bulan setengah. Oh gitu. Iya, kalau kita beli burung sudah fake, sudah burung petarung itu Lebih mahal lagi? lebih mahal, bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta Mbak. Oh gitu. Makanya untuk kelas Sragen itu saya bilang sedang menjajaki. Jadi kita lestarikan, kita mencetak ikan yang bagus-bagus itu Mbak. Gitu ya. Ini kalau dari lomba itu ada juga nggak sih Pak yang dinilai mungkin dari body burungnya itu juga ada? Atau hanya dari suara saja? Kalau penilaian itu cukup dengan suaranya saja. Makanya kita sebut seni suara perkutut. Jadi kalau untuk seni bentuk tubuh enggak ada. Oh gitu. Terus biasanya sangkarnya juga enggak ada. Yang kita butuhkan itu suara depan, tengah, ujung, irama, bahkan dasar suara. Itu yang kita butuhkan. Baru dikatakan suara lengkap. Oh iya. Gitu. Iya. Ini kalau biasanya kalau ada event gitu, penyaringan tuh berapa lama dilaksanakan? Itu kalau penyaringan biasanya 40 kali 4 Pak. Jadi 4 babak. Iya, 40 menit dikali 4 babak. Oh gitu. Iya, nanti babak pertama biasanya 40-45 menit selesai, ganti juri berputar, terus sampai selesai Mbak. Nanti babak kedua istirahat, mulai babak ketiga itu sudah istirahat. Karena kita harus merekap dulu, tidak dilanjut terus, itu Mbak. Cukup menarik ya. Kapan-kapan bisa lihat nih ya Rara ya. Lihat pas ada lombanya ini ya. Nah, iya nih. Ini kalau itu ada dalam penilaian ada panduannya kok. Ada panduan. Jadi satu Indonesia nasional itu sama semua. Semua tertuang dalam buku keputusan Munas ini. Oh
tata cara penjurian, tata cara penilaian. Tata cara lomba pun bisa. Sehingga diharapkan ketika burung itu dilombakan dimanapun, itu akan istilahnya kualitasnya itu akan sama, tidak salah nilai begitu. Jadi ada standarnya Standarnya, pelaksanaan lomba betul, itu ada gitu standar ya. penilaian. Mungkin yang Termasuk menjadikan juri pun dilatih ada sertifikat penjurian begitu. jadi nggak salah-salah nih ya pastinya. Ya. Apakah ini jadi pembeda begitu antara yang apa namanya, mohon maaf, yang tidak masuk dalam satu organisasi dengan yang perkumpulan lain yang memang sendiri berdiri sendiri begitu, apa namanya, salah satu kelebihan dari kalau ada organisasinya jadi semuanya terstruktur apa namanya, ada SOP-nya gitu. Atau mungkin bedanya seperti itu ya Pak Andreas ya? Iya. Jadi Mbak Rara, jadi memang perkut itu ada beberapa dan lombanya juga tidak hanya di Perkut Bangkok, di perkut lokal pun ada lomba. Kami P3SI sangat menghargai dengan tata cara lomba untuk lokal. Kami merasa tidak punya kewenangan untuk intervensi juga, tidak istilahnya nggih. Kami menghargai lah, karena ada wadahnya sendiri, Mbak Rara. Jadi ada wadahnya sendiri, tata cara penilaian dan sebagainya. Nah kita fokusnya di Bangkok tentunya mengharapkan ya ini standar kita di Bangkok dengan penilaian seperti ini, sehingga itu ketika nanti tersosialisasikan kepada anggota, kepada masyarakat, maka masyarakat akan lebih tahu, oh standar Ketut Bangkok itu seperti ini. Kalau pengen punya produksi yang memang bisa masuk di lomba, harus capaiannya ini begitu. Ada poin-poin yang Ada harus poin-poin yang harus dicapai gitu ya. dicapai, Gitu. Nah tadi kembali ke ekonomi ya. Setelah adanya P3SI Pengda Sragen ini, anggota-anggota juga ada yang menangkarkan begitu. Ini manfaat yang mereka ambil seperti apa ini Pak Andreas? Nggih. Paling tidak saya pribadi menangkap manfaat begitu ya. Enggak, maksudnya bukan saya menangkarkan. Ya. Saya menilai teman-teman itu paling tidak pertama lebih bisa memudahkan untuk memasarkan produk tangkaran mereka. Gitu. Karena linknya semakin banyak, komunitasnya semakin banyak, kemudian juga tidak hanya lingkup Sragen, tapi ketika kita sudah berani keluar Sragen, maka produk-produk kita itu bisa dikenal juga. Brand-brand ring-ring kita dari penangkar bisa dikenal juga. Kemudian ketika kita mengadakan event lomba, juga masyarakat sekitar di situ akan menerima manfaat bisa menerima manfaatnya Mbak Rara. Jadi bisa ketika lomba ada yang jual makanan di situ, ya, kemudian juga jual-jual perlengkapan burung lomba itu begitu. Jadi multiplayernya. Iya. Berarti dari awal hobi terus akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat sekitar juga gitu ya. Nah, kalau sampai saat ini berapa jumlah anggota P3SI Pengda Sragen yang tercatat? Oke. Awal terbentuknya itu P3SI Pengda Sragen itu beranggotakan 13 orang. 13 orang. Dan itu yang semua menjadi pertama ya ini ya. Pengurus. Semua menjadi pengurus. Berjalannya waktu semakin banyak dan bertambah. Sekarang berjumlah sekitar 36-an orang. Dan dari 36 orang itu sebagian besar sudah menjadi peternak. Gitu. Begitu. Jadi pada mulanya mereka bergabung, mencintai, mempunyai keinginan untuk melestarikan dari satu burung. Lalu burung ini saya coba jodohkan lah gitu. Bagaimana hasilnya nanti? Nah, dari niat itu aja kan sudah ingin mengembangbiakan. Nah, di situ yang kita harapkan gitu. Jadi nanti semakin ke depan semakin banyak lagi orang yang mengembangbiakan perkutut Bangkok ini, begitu. Gitu ya. 36 orang anggota ini merata seluruh Kabupaten Sragen. Per kecamatan ada atau hanya beberapa saja? Ya bisa dibilang rata ya. Malah ada yang di luar Sragen sampai Wali Kukun, ada juga Ngawi. Iya, Jawa Timur juga ikut bergabung ke Sragen berarti. Iya. Dari Gondang, Karangmalang, Masaran, kemudian Sragen sekitarnya banyak. Gitu ya.
Ini berarti 13 orang tuh yang merintis pertama dan Iya. berarti termasuk bapak-bapak yang di sini nih. Pertama kali nih berarti ya. Nah, ini jadi pengen tahu nih. Dulu kenapa tertarik dengan perkutut nih? Kayak Pak Andreas dulu deh. Jadi penasaran nih Rara. Iya, terima kasih Mbak Rara. Jadi saya suka perkutut itu sejak sekolah. Jadi waktu sekolah dulu pun sudah suka dengan suara burung perkutut itu, sudah mencoba untuk pelihara begitu. Walaupun ya pengetahuannya tentunya berkembang ya, tidak seperti sekarang. Jadi dulu ya perkutut seadanya, suka begitu, dan belajar untuk menernak begitu. Cuman memang belum tahu bagaimana lomba, belum tahu bagaimana nanti burung ini biar berprestasi seperti apa begitu. Ya dengan adanya P3SI ini ya banyak ilmu pengetahuan yang kami dapatkan Mbak Rara, dari teman-teman, dari pengurus wilayah dan sebagainya. Gitu ya. Bergeser nih ke Pak Adi nih. Dulu seperti apa nih ceritanya? Kok bisa jatuh cinta sama perkutut ini? Jujur saya memang bukan asli sini ya. Saya asli Jakarta. Oh. Gitu. Nah, di Jakarta jarang dengar suara perkutut gitu. Nah, begitu pindah ke sini tuh mau menikmati suasana yang damai dan tenang gitu. Kalau pagi-pagi dengar suara perkutut enak dilaras, apalagi sambil minum kopi. Nah, gitu. dari situ tuh mulai gitu timbul ya. kecintaan Tahun berapa itu awal terhadap tuh? perkutut. Saya belum lama malah, yaitu dari mulai Pemda berdiri itu saya baru Oh, masuk. baru berarti. Baru di situ saya menggeluti. Gitu. Iya. Pagi-pagi sambil ngopi dengar perkutut, wah ini yang idam-idamkan. Nah itu Ayam, gitu. ayam. Dari situ tuh mulai makin mencintai. Iya. Dan akhirnya Tapi mulai memang mencoba. menarik suara burung itu. Benar. Perkutut itu. Nanti kalau Mbak Rara ada waktu ke tempat kami mendengarkan burung perkutut. Boleh. Siapa tahu ada yang bisa dibawa pulang. Boleh. Ngarep, kalau ini Khusus ngarep Mbak Rara namanya. boleh. Iya, bergeser ke Pak Wisnu Nugroho, monggo Pak. Kalau dulu jatuh cintanya nih awalnya seperti apa sih? Saya dulu penggemar ocehan, Mbak. Ya, karena ocehan itu sering ketipu. Terus saya naik grid. Saya belajar burung perkutut mulai tahun 2004. 2004 saya pelajari benar-benar, ternyata sangat menarik dan saya sukai. Tahun 2006 saya diklat di Cilodong untuk mendalami seperti apa burung perkutut itu, istimewanya di mana. Kok sampai orang terbuai-buai dengan alunan seni suara alamnya perkutut itu, Mbak. Itu mulai tahun 2004, 2006 saya diklat di Cilodong. Terus sempat vakum karena saya tidak punya materi yang untuk mengikuti materi kan berat, Mbak. Nah, saya vakum sebentar, terus tahun 2020 ya Mas ya. Terus Pemda Sragen itu membentuk wadah P3SI. Terus saya dapat jawilan dari Pak Ketua, Pak Andreas sama Pak Jun, ini tidak ada orangnya, terus Mas Adi. Coba Mas, ikut-ikutlah. Istilahnya tembok kangen gitu, Mbak. Saya dari 2004 sudah seneng perkutut. Saya 2006 diklat di Cilodong gitu, Mbak. Ya, jadi memang benar-benar istimewanya seperti apa. Nah, saya di Cilodong itu mulai belajar setiap hari, ternyata burung perkutut itu suaranya seperempat samanya, Mbak. Jadi mirip-mirip. Iya, itu paling susah sendiri, Mbak. Itu paling susah karena bentuknya hampir sama. Tapi kalau kita dengarkan dengan cermat itu lain. Nah, gitu itulah ya. Jadi istimewa. harus, ini ya telinga ini. Iya. Harus bener-bener dengerin gitu. Harus fokus. Fokus. Iya, betul. makanya Iya. itulah seni suara perkutut Bangkok, istimewanya di mana. Setelah saya pelajari, saya cermati, wah memang hebat. Jadi tidak membosankan gitu, Mbak. Itulah. Iya, ceritanya cukup menarik nih ya, bermacam-macam latar belakang gitu. Ya, dan untuk menjadi anggota P3SI Pemda Sragen, ada nggak sih syarat-syarat khusus gitu, monggo? Kalau untuk menjadi anggota sama sekali tidak ada syarat khusus. Syaratnya cuma satu. Suka, mencintai, dan mau merawat dan melestarikan perkutut Bangkok aja cukup. Gitu. Harus punya burungnya nggak? Ya Harus otomatis, Mbak.
otomatis tetap punya burung perkutut. Oh gitu ya. Datang sangkarnya Nah aja. betul, kan kosong gak ada isinya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau ada masyarakat Sragen yang tertarik nih, siapa tahu sekarang mendengarkan siaran kita begitu, tertarik untuk menjadi anggota P3SI Pengda Sragen, bagaimana caranya untuk bergabung menjadi anggota P3SI ini? Monggo. Monggo. Jadi untuk masyarakat Sragen yang mungkin suka mencintai gitu nggih, hobi dengan burung perkutut Bangkok utamanya, kita sangat welcome. Monggo bergabung dengan kami di P3SI Pengda Sragen, gratis ya. Monggo datang saja, bisa langsung ke lapangan P3SI Sragen. Bisa hari Sabtu, kebetulan nanti semua anggota kumpul, langsung perkenalan, langsung aja gabung ngobrol seperti saudara aja. Begitu nanti setelahnya mengalir dengan sendirinya. Gitu. Kalau sudah kenal itu beda, Pak Rara. Ya, betul. Tak kenal maka tak sayang tadi ya Pak ya. Betul. Ya, dan yang terakhir nih tanpa terasa nih ya, kita harus menutup kebersamaan kita hari ini. Closing statementnya monggo dari Pak Andreas dulu, ke masyarakat seperti apa ini? Untuk masyarakat penghobi perkutut di wilayah Sragen, sekali lagi kami mengajak kepada masyarakat Sragen semuanya yang hobi perkutut untuk monggo kalau berkenan bergabung dengan kami, kita kembangkan bersama perkutut Bangkok ini dengan dibalut dengan kekeluargaan, dengan kekeluargaan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun hal lainnya. Pokoknya kita maju bersama, kita nikmati bersama perkutut itu. Perkutut itu sangat ayem di hati, sangat indah untuk didengar. Mari kita nikmati bersama. Itu. Kemudian yang kedua, kami juga mengajak untuk melestarikan perkutut di alam. Hindari penangkapan liar, kita jaga lingkungan hidup. Biar kita perbanyak untuk penangkaran. Jadi kita ternak, kita tangkar, hasilnya yang kita nikmati untuk digantang dan sebagainya. Biar yang hidup di alam berkembang di alam. Simponi pagi di alam biar kita dengarkan juga. Nah kalau pengen perkutut Bangkok, suaranya kita tangkarkan sendiri. Gitu. Saya kira demikian dari biar alam kami. tetap lestari ya Pak ya. Betul. Iya. Bergeser ke Pak Adi, monggo silakan pesan-pesan kemarin seperti apa? Pesan-pesan saya terutama tuh untuk anggota P3SI Pengda Sragen. Ayo kita sama-sama memajukan organisasi tercinta kita P3SI Pengda Sragen ini. Kita sama-sama belajar lebih mendalami lagi keistimewaan dari burung perkutut Bangkok ini. Yang kedua juga untuk anggota-anggota yang sudah mulai berternak. Ayo kita support sama-sama, kalau bisa kita maju bersama kenapa enggak gitu. Kita bisa saling bertukar materi, tujuannya untuk menghasilkan perkutut-perkutut Bangkok yang kualitasnya lebih baik gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Wisnugroho, silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan dari Bapak Ketua dan selaku humas itu saya sangat setuju. Jadi untuk pelestarian burung perkutut kita tidak boleh menangkap di alam liar. Biarkan saja dia hidup. Kita kan menikmati suara burungnya kan tidak bayar, tidak memberi makan. Ya itulah saya harapkan supaya perkutut di Kabupaten Sragen jangan ada penangkapan di perkutut liar. Itu aja Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya narasumber yang kali ini. Yang pertama adalah Ketua P3SI Pengda Sragen Bapak Andreas Setiowibowo STMT. Kemudian ada Humas P3SI Pengda Sragen Bapak Agustinus Purwanto Adinugroho SH. Dan juga ada bidang konkursus atau lomba P3SI Pengda Sragen Bapak Wisnugroho untuk waktunya. Baik, mitra abadi dan pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini, Senin 11 Oktober 2021 dengan tema Mengenal Lebih Dekat P3SI Pengda Sragen bersama Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia P3SI Pengurus Daerah Pengda Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas
mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.